Halo Kak Dea, sehat-sehat Kak? Sehat, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lagi garap apa nih sekarang nih? Lagi apa sih bukan? Kita kesibukannya Mm-mm. sekarang ini 1 minggu sebelum Mm-mm. Indonesia Bitcoin Conference. Jadi, Mm-mm. jadi ini adalah konferensi yang diinisiasikan oleh saya dan beberapa teman seperti Mm-mm. Pratiwi dari Coin Veritas atau Mas Hendri dari konsultan BTC. Kita Mm-mm. kita pengen ngadain em, konferensi yang memang fokusnya adalah edukasi buat orang Indonesia tentang apa itu Bitcoin. Karena jujur saat ini ya kita tahu lah, maksudnya Bitcoin dan cryptocurrency sekarang lagi booming di Indonesia, tapi banyak Betul. banget yang masih belum paham apa sih Nah, sebenarnya betul. Bitcoin itu. Nah, Betul, betul. jadi acaranya ya kita akan ngadain tanggal 31 Oktober ini. Jadi kalau teman-teman pengen ikutan bisa ke Indonesia Bitcoin Conference. Betul. Pembicaranya ada banyak sih. Udah berapa nih sekarang yang udah registrasi nih sampai Registrasi H-5 ini ya? hampir 700 orang sih. Wah, mantap ini udah banyak ini. Iya, Mm-mm. 700 orang. Ya, Ini kita sih pengen kalau bisa lebih banyak ya, tapi ya oke. kita lihatlah. Oke, nah teman-teman yang ingin nanti ikut konferensi Bitcoin ini pertama ya di Indonesia, maksudnya dalam dalam nuansa pandemi dan menggunakan daring itu pertama di Indonesia gitu kayak. Betul, karena Nah, ya, saya kita pengennya sih ngadainnya hmm, offline ya, nah tapi ya ya betul, karena pandemi jadi harusnya betul, daring. betul, betul. Nah ini bakal seru nih, ada beberapa nanti speaker yang bakal berbicara gitu ya mengenai Bitcoin dan tentu tentang cryptocurrency juga blockchain gitu kayak. Jadi jangan sampai ketinggalan nih. 6 hari lagi ya nih tanggal 31 Oktober bisa registrasi sekarang juga gitu. Silahkan. Oke, ngomong-ngomong soal eh, pengenalan Bitcoin nih, sebenarnya kan acara intinya itu ya untuk mengedukasi dan mengenalkan lebih lebih luas lagi tentang Bitcoin. Ini ngomong-ngomong kalau KDA sendiri awalnya mengenal Bitcoin itu kapan dan eh, gimana sih proses pengenalan itu kan, karena sekarang tuh banyak yang mengenal cryptocurrency Bitcoin karena investasinya gitu ya, karena dengar orang banyak dapat cuan dan lain-lain gitu, atau mungkin dari awalnya saham gitu langsung pindah ke Bitcoin karena di saham mungkin profitnya lama dan kecil gitu, beda dengan cryptocurrency. Nih, kalau Kadea sendiri gimana sih awal perkenalan dengan Bitcoin dan cryptocurrency itu? Saya mungkin agak beda sama banyak Hmm. orang. Jadi saya dulu pertama kali kenal Bitcoin itu waktu saya lagi backpacking. Jadi saya lagi Hmm. backpacking sama teman-teman saya waktu itu ke negara Southeast Asia lah. Saya waktu itu di Laos tahun 2014. Kita lagi kayak ya nongkrong di kafe, terus ada sign di sana Bitcoin accepted here. Terus aku kan jadi penasaran apa itu Bitcoin. Terus aku tanya sama waitersnya apa itu Bitcoin. Terus waitersnya cuma bilang, oh ini internet money. Kamu kalau mau bayar kopi bisa pakai apa namanya Bitcoin ini. Hmm. Tapi cuman sampai di situ aja. Cuman dari pertemuan saya yang pertama kali melihat sign Bitcoin accepted here ini jadi kayak agak oh menarik ya gitu. Sekarang ada internet money gitu. Nah, fast forward tahun 2016 saya sudah pindah ke Bali. Nah, waktu itu di Bali juga sebagai daerah pariwisata, Iya. ini masih belum ada regulasi dari BI Hmm. ya. Nah, jadi itu banyak tempat yang menerima Bitcoin di Bali itu. Hmm. Jadi akhirnya kan jadi tambah penasaran kan, oh Hmm. yang kemarin saya lihat itu ada di Bali. Akhirnya saya ikutan, ada edukasi, waktu itu ada kursus. Nah, di tempat kursusnya ini ada mesin ATM Bitcoin. Hmm. Di daerah mana Jadi itu Kak? Daerah mana itu daerah Balinya? Ubud, di Ubud Oh, Ubud. dulu. Di Ubud ya. Jadi Hmm. akhirnya penasaran kan, katanya yang waktu ikutan kursusnya tuh bilang, kamu bisa kok beli Bitcoin cuman dengan uang 50.000, 100.000 juga bisa di mesin ATM-nya ini. Waktu itu harga Bitcoin masih $600. $100. $600. Akhirnya saya belilah, pertama kali saya beli 100.000 kan. Nah, tapi dulu cuman beli karena penasaran aja. Terus dulu nggak begitu paham, cuman waktu
tiba-tiba udah masuk bull run kan 2016 itu kan 2016. mulai naik nih harga Bitcoin ya karena halving kedua. Ya halving kedua. Nah, akhirnya saya lihat loh, yang duit 100.000 saya kemarin kok tambah naik ya gitu awalnya. Terus karena ini juga di Bali, jadi saya dulu juga sebelum pandemi itu saya usaha pariwisata. Jadi saya sering ya berinteraksi dan kerjasama sama beberapa orang asing. Cuman yang selalu saya ya maksudnya kendala saya itu adalah menerima pembayaran dari luar negeri. Karena kalau misalkan mereka mau bayar saya, biasanya mereka pakai PayPal gitu atau bank transfer. Dan itu makan waktu yang sangat lama ya gitu. Bisa sampai seminggu gitu ya. Seminggu ya. Jadi tuh dan kadang juga bisa bounce uangnya, bisa nggak masuk gitu. Akhirnya saya juga bereksperimen. Ini juga sebelum ada regulasi dari BI, akhirnya saya bereksperimen nih, saya mau terima pembayaran pakai Bitcoin. Jadi ada beberapa klien saya yang membayar saya pakai Bitcoin, dan saya yang melihat kayak, wah perbedaannya sangat signifikan. Ada klien yang bayar pakai PayPal, itu makan waktu bisa 10 hari, mungkin kalau ada bank lagi tutup, weekend, itu kan makin panjang ya waktunya. Nah kalau pakai Bitcoin, kita Skype call, terus abis itu kita cuman menentukan, sekarang rate-nya berapa, oke, aku terima, ini alamatku, dia kirim, aku terima, terus aku tinggal datang ke ada exchange di sini yang bisa langsung tuker pakai cash. Jadi dalam waktu 10 menit settlement-ku tuh udah selesai. Sedangkan kalau pakai kayak pembayaran yang lain itu malah lebih lama. Betul. Saat itu berarti infrastruktur di blockchain atau di cryptocurrency belum sebesar sekarang gitu ya, maksudnya secara transaksi masih terbatas gitu ya, belum seperti sekarang itu banyak protokol, banyak wallet gitu ya. Betul. Dan di Bali sendiri kan ada ini kantornya Indodex ya, dan di sini tuh malah kayak mereka juga menawarkan kayak untuk cash out gitu loh, cash out Bitcoin jual gitu. Jadi waktu itu sangat membantu banget. Nah, akhirnya fast forward 2019 2000 berapa ya? 2018 19 yang akhirnya BI melarang pembayaran kan. Oke, akhirnya saya stop, tidak menerima pembayaran. Cuman ini ya, saya merasakan bahwa wah gila ya gitu, saya cuman yang awalnya masuk 100.000 sekarang udah berlipat-lipat gitu uangnya. Terus juga yang dari pokoknya banyak lah, akhirnya saya uang yang hasil dari Bitcoin itu, karena saya waktu itu belum begitu ngerti, akhirnya saya belanjain. Cuman setelah akhirnya mulai mempelajari, mendalami, dan mengerti kayak, oke, ternyata Bitcoin itu adalah aset yang sangat langka gitu. Nah, jadi sekarang strateginya adalah akumulasi. Jadi jangan dibelanjain gitu Bitcoin-nya. Betul. Menarik ini. Jadi awal perkenalannya langsung ke praktis gitu ya, maksudnya langsung menggunakan Bitcoin sebagai transaksi gitu ya. Nah kan kalau sekarang seperti yang saya sebutkan tadi gitu, awal kenalnya dari, ya tidak salah juga gitu, dari investasi, dari dengar-dengar dan langsung terjun gitu di investasi ini. Tapi yang menarik ini adalah Bali nih. Soalnya di Google Trends kalau saya search Bitcoin untuk wilayah Indonesia tuh Bali itu nomor 1 kalau nggak salah ya. Kata kunci yang dicari oleh orang Bali itu. Ini kenapa sih, maksudnya apakah bisa disebutkan bahwa gaung cryptocurrency atau Bitcoin itu di Indonesia itu pertama di Bali atau gimana sih Kak? Bisa jadi sih, karena maksudnya kalau kita lihat exchange paling tua kan ya Indodex, dulunya bitcoin.co.id. Mereka punya kantor di Bali, dan di Bali adalah ya melting pot gitu, ada banyak orang asing, di mana semua mayoritas orang-orang yang bekerja di Bali kan pariwisata, pasti mereka selalu berurusan dengan yang namanya entah itu remittance atau nilai tukar. Biasanya kan mereka pakai US dollar gitu. Nah, jadi dengan adanya dengan adanya Bitcoin ini itu sangat menarik buat orang-orang di Bali gitu, karena ini memudahkan, zaman dulu memudahkan untuk
transfer value gitu. Jadi daripada pakai bank atau pakai ya apa namanya PayPal dan segala macam, belum tentu di Bali ini saya lihat belum nggak begitu banyak orang yang punya rekening bank sebenarnya. Jadi adanya mobile app gitu sangat membantu. Dan juga di sini komunitasnya, komunitas kripto, komunitas Bitcoin itu sangat kuat gitu di Bali. Waktu saya kenal apa itu namanya, saya kenal Bitcoin, jadi ada satu grup komunitas Bitcoin di Bali ini yang memang mengajarkan merchant-merchant untuk menerima Bitcoin waktu itu. Jadi salah satu benefitnya waktu saya pertama kali beli Bitcoin, saya masuk, ya misalnya saya investasi sedikit. Terus kalau waktunya waktu itu ya, lapar pengen ke kafe, akhirnya bayarlah dengan waktu itu pakai Bitcoin gitu kan. Terus besoknya karena nilainya naik loh, yang kemarin saya belanjain naik lagi nih, jadi bisa makan lagi nih. Nah, ini menarik ini. Kayak gitu. Artinya ini sebelum ada regulasi yang melarang untuk sebagai alat tukar tuh di Bali itu sudah sedemikian apa ya, ada pengadopsian Bitcoin untuk sebagai alat itu sudah kalau dengar cerita kalian sudah besar artinya ya di merchant kafe mungkin yang kecil-kecil itu gimana sistemnya, scan atau gimana Pak waktu itu Pak? Mereka ada scan-nya. Jadi mereka ada punya ya sama kayak QR code-nya. Insentifnya sih zaman dulu mereka kayak ngasih apa itu diskon gitu. Kalau misalkan kamu bayar pakai Bitcoin, kamu bisa dapat diskon sekian. Menariknya karena saya tahu banyak teman-teman saya yang juga usaha kafe yang waktu itu juga menerima Bitcoin. Hasil terima Bitcoin yang mereka dapatkan dari tahun 2014 itu bisa mereka puter untuk usaha. Jadi ada yang awalnya punya kafe, akhirnya buka 2 resort gara-gara orang-orang pada bayar pakai Bitcoin waktu itu. Jadi makanya kalau di Bali dan di Bali pun juga dulu juga heboh sih, ada banyak orang yang zaman dulu mungkin beli villa pakai bayarnya pakai itu kan, pakai Bitcoin. Mereka mungkin ada yang mereka simpen sebagian, ada yang mereka cash out. Tapi berapapun yang mereka simpen di zaman itu sampai sekarang kan udah berlipat-lipat gitu. Jadi apa ya, mungkin dari orang Bali sendiri mereka mengenal Bitcoin dari sisi yang paling dasar Bitcoin itu sendiri, yaitu peer-to-peer electronic cash gitu kan, electronic payment system. Nah ini yang menurut saya agak disayangkan. Kita apa namanya ya, saya mengerti kenapa Indonesia melarang Bitcoin digunakan sebagai alat pembayaran karena pastinya akan mematikan rupiah gitu. Betul. Tapi kalau kita lihat dari segi benefitnya itu ya, bayangkan aja orang yang menerima, ibaratnya kayak kamu menerima aset yang sangat berharga, kamu dibayar dengan mungkin stoknya Apple gitu. Dan dengan stoknya Apple ini kamu bisa memutar lagi dalam bisnismu untuk bangun berbagai macam hal, untuk membangun bisnismu gitu kan. Which is I think ya nggak tahu sih, mungkin nanti di masa depan kita bisa kembali lagi, nggak tahu ya. Menarik. Artinya kita Indonesia itu udah punya pengalaman ya meskipun di Bali gitu udah punya pengalaman praktis manfaat dari Bitcoin itu sendiri gitu ya. Tadi dengar cerita Kak Dea bahwa banyak sekali manfaat dari merchant-merchant yang bisa mengakumulasikan modalnya gitu ya dengan untuk menambah ekspansi dan lain-lain gitu. Ini menarik sekali gitu. Nah, menurut Kak Dea sendiri gitu ya, ekosistem di Indonesia atau kan dengan teknologi masuk tuh tentu harus mengukur regulasi, mengukur infrastruktur dan ekosistem budaya dan lain-lain gitu. Nah, menurut Kak Dea sendiri apakah ya terlepas dari regulasi sekarang gitu ya, ini secara infrastruktur dulu, apakah Indonesia tuh sangat bisa mengadopsi Bitcoin gitu ya? Atau apa sih manfaat yang bisa diraup oleh masyarakat Indonesia dengan pengadopsian Bitcoin ini tuh?
Sebenarnya bisa banget Mhm. karena untuk mengakses Bitcoin yang kamu Mhm. perlukan cuman mobile phone kan. Hmm. Dan sebenarnya waktu saya dulu pertama kali belajar tentang Bitcoin, kita nggak belajar bagaimana cara membeli Bitcoin lewat exchange. Iya. Intinya adalah gimana cara kamu bisa menerima Bitcoin. Kalau kamu cuman punya handphone, terus download aplikasi wallet, saya sudah bisa langsung mengirimkan kamu Bitcoin gitu kan. Sebenarnya Iya. nggak perlu ribet gitu kan. Exchange itu adalah salah satu bagian dari ekosistem di dalam Iya. Bitcoin di mana Hmm. kita bisa menukarkan uang rupiah kita gitu ke dalam bentuk Bitcoin untuk membeli gitu. Tapi kalau kita lihat dari dasarnya sebenarnya sangat simpel, cuman butuh handphone dan aplikasi. Bahkan nggak perlu handphone sih, maksudnya ya komputer, paper Hmm. wallet gitu juga bisa. Uh, kalau kalau ditanya a part of regulation, karena kalau menurut saya yang paling susah sekarang itu adalah dari sisi regulasinya Betul. pastinya kan. Betul. Karena ya maksudnya untuk menjelaskan Bitcoin ini juga bahkan ya pemerintah dan pejabat tuh juga mungkin masih agak bingung gitu ini apa sebenarnya. Um, tapi menurut saya Bitcoin itu penting karena ini tuh ibaratnya saving teknologi gitu. Jadi kita kita maksudnya kalau kita pikirkan zaman dulu nenek kakek kita, saving teknologi mereka adalah emas dan tanah, ya kan? Betul. Tapi kalau buat kaum milenial, tanah itu mungkin tidak se-affordable zamannya kakek nenek kita. Kakek nenek kita mungkin dulunya guru atau petani atau apa masih bisa beli Hmm. tanah. Sekarang bahkan yang sudah kerja karyawan pun juga susah untuk beli tanah ya kan. Iya, betul. Nah jadi apa namanya pastinya kalau kita melihat konsep apa itu namanya manusia dari zaman berabad-abad tuh pasti akan mencari bentuk ya kalau bisa dibilang kayak hard money. Jadi Hmm. aset ataupun alat tukar yang langka, yang kalau bisa itu berharga gitu kan. Makanya dulu dari biji-bijian kita berubah menjadi emas. Dan emas memang langka, tapi emas punya kendala. Emas tuh nggak bisa di apa ya namanya nggak bisa kalau mau di transportasikan itu agak sulit ya kan berat, terus Iya. mau dipecah juga susah, masa 1 gram pecahan 1 gram pun juga maksudnya masa beli kopi pakai pecahannya kan nggak mungkin gitu. Pakai serbuk Nah emas nggak kalau mungkin ya. pakai serbuk emas kan nggak mungkin ya. Nah jadi jadi kalau adanya Bitcoin ini dia bentuknya digital, dia bisa bentuknya digital berarti nggak ada beratnya, nggak ada Iya. masanya kan. Terus abis itu yang kedua dia benar-benar langka, cuman ada 21 juta Bitcoin aja di dunia. Emas pun nggak selangka Bitcoin ya. Maksudnya emas itu masih ibaratnya orang kalau kita lihat dari kalkulasi itu masih kira-kira Hmm. stoknya sekian gitu. Tapi nggak ada orang yang benar-benar bisa memverifikasi berapa jumlah emas sekarang yang ada di dunia dan berapa stoknya. Sisa Hmm. tinggal yang belum digali ini kita juga nggak tahu. Kalau Bitcoin kita bisa memprediksi dan udah pasti gitu. Terus yang ketiga kan tadi nggak ada fisik, nggak ada berat, nggak ada fisik, terbatas, dan juga dia bisa dipecah ya kan, Hmm. pecahan dari Bitcoin 1/100 juta gitu. Betul. Kalau uang kita sekarang makan pecahan terkecil pun 100 ya kan. Hmm. Maksudnya kalau di luar negeri mungkin dolar 1/100, 1 sen kan 1/100. Nah, dari karakteristik ini ditambah lagi teknologi tidak bisa tidak bisa disita ya kan. Iya. Biasanya Bitcoin kalau kamu punya ibaratnya kamu punya private keys-nya itu ya udah milik kamu gitu. Karena kalau kita bicarakan yang namanya hak milik itu kan sebenarnya informasi. Betul. Informasi bahwa saya memiliki
saya memiliki aset ini loh, saya memiliki tanah ini, kan mungkin ukurannya sekian, itu kan informasi. Tapi karena tidak ada bentuk fisiknya, informasi itu hanya ada di kepala kita gitu intinya, ya kan. Jadi nggak ada yang bisa menyita ini gitu. Kalau tanah masih bisa disita, emas masih bisa disita, uang ibaratnya uang di bank bisa dibekukan gitu. Nah kalau Bitcoin nggak ada gitu, karena kalau kamu udah punya private keys-nya ya udah, it's belong to you. Jadi mungkin ini kemana-mana, tapi intinya ini adalah saving teknologi yang bisa diakses oleh siapa saja. Mau orang Indonesia pekerja di Jakarta atau mungkin embok-embok yang tinggal di desa gitu, semuanya bisa mengakses ini asal tahu caranya gitu. Dan ada fakta menarik bahwa pengadopsian atau penggunaan cryptocurrency itu banyak di negara-negara berkembang justru ya. Kita katakanlah kemarin El Salvador, mungkin kita bisa katakan itu negara berkembang lah, negara ketiga gitu ya. Malah mereka mengadopsi juga di negara-negara Afrika dan Asia gitu. Nah ini berarti membuktikan bahwa karena tidak banyaknya masyarakat mengakses bank gitu mungkin ya, jadi mereka memilih teknologi yang lebih mudah gitu untuk mengirim uang dan lain-lain gitu. Nah tapi kan kalau di Indonesia misalnya jangankan dulu gitu ya, mungkin Kak Dea punya cara untuk menjelaskan apa sih cryptocurrency Bitcoin ke teman-teman terdekat atau ke keluarga. Sekarang aja yang udah informasi udah semakin banyak, itu kita masih kesulitan gitu untuk menjelaskan apa sih Bitcoin, apa sih cryptocurrency, dan gimana cara kerjanya. Ini Kak Dea punya trik nggak kalau ke teman-teman atau ke keluarga yang ingin tahu cuman malas mencari atau gimana, apa sih penjelasan yang paling mudah dan praktis gitu mengenai Bitcoin itu, terutama keunggulannya gitu ya dibandingkan uang dan emas misalnya, uang kertas sorry. Kalau saya sih biasanya memberikan, misalnya pitch saya itu adalah ini, kamu memiliki kesempatan untuk memiliki aset yang paling berharga di dunia, yang paling langka di dunia gitu. Kalau misalkan dan ya tadi kayak paling langka tidak bisa disita, dan karena dia paling langka, dia makanya nilainya makin lama makin naik gitu. Dan biasanya ya udah ngomongin aja soal apa itu dari segi untuk yang pertama pasti orang pengen tahu profit gue berapa sih gitu kan. Ya udah liatin aja harga Bitcoin dari tahun ke tahun, ya kan. Harga, kalau kita lihat jangan lihat dari harga tertinggi deh, lihat dari harga terendah tiap tahun ke tahun. Seberapapun kamu misalkan kamu masuknya pas lagi down banget, ya kamu masih untung gitu loh. Jadi kayak dari tahun ke tahun untung. Kalau Michael Saylor bilang bahwa Bitcoin itu minimal sekitar 200% per tahunnya. Mana ada sih aset yang menghasilkan 200% tiap tahunnya gitu kan. Dan steady gitu, udah ada ya paling nggak historis 12 tahun terakhir ini. Betul. Itu yang pertama. Tapi yang paling penting itu adalah mengajarkan orang tentang apa itu uang dan gimana cara kerja uang. Karena banyak, ya bahkan saya pun juga dulu merasa bahwa oh ya uang ya udah, uang itu adalah uang yang kita pakai sehari-hari, alat tukar yang kita pakai biasanya gitu. Tapi kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang ya kan. Jadi kalau kita pengen punya uang gitu tapi nggak ngerti gimana caranya uang itu diciptakan, sejarah uang itu gimana, terus sekarang itu mungkin kendala problematikanya seperti apa. Nah, orang itu pertama tuh harus ngerti dulu ini masalah uang. Dan fakta yang paling kadang kalau saya mengajarkan ke orang-orang, yang paling bikin orang itu kayak kayak ada tergelitik atau mungkin shock gitu, mengetahui bahwa uang kita itu tidak di-backing oleh apa-apa, ya kan. Maksudnya kita oke, memang uang fiat itu adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Banyak orang punya konsepsi bahwa uang yang dicetak itu ada semacam emas yang ada di bank sentral gitu, ada emas,
emasnya sekian, makanya kita bisa nyetak uang sekian. Tapi sebenarnya nggak gitu. Semenjak tahun 1971 kita udah nggak ada lagi backingan antara hubungan antara uang kertas kita dengan emas gitu. Jadi makanya orang kadang juga mikir kayak inflasi itu adalah suatu hal yang ya udah ya memang inflasi ya salah satu bagian dari hidup gitu. Tapi nggak ada yang pernah bertanya kenapa kok terjadi inflasi, ya kan? Apa dampaknya inflasi? Berarti kalau misalkan inflasi itu kan karena intinya kan kenaikan harga secara terus-menerus karena adanya peningkatan jumlah uang yang beredar, ya kan? Nah, karena uangnya beredar banyak, tapi barang-barang yang ada yang kita produksi itu tetap sama, berarti pasar akan menyetarakan harga gitu kan. Makanya misalkan zaman dulu bakso mungkin 5.000, harganya satu mangkok 5.000 gitu. Tapi bahan-bahannya tetap sama, pakai mie ya kan, pakai baksonya juga sama, nggak ada perubahan dari segi itunya. Tapi yang membuat jadi signifikan kenapa harga bakso dulu 5.000 sekarang 20.000 itu berarti karena uang yang beredar di Indonesia saat ini itu ya semakin banyak gitu. Dan semakin tidak bernilai gitu ya, berarti artinya Dan semakin uang banyak. tidak yang kadang shock itu adalah yang kadang selalu bikin kita wow, dulu orang itu punya uang Rp1. Uang Rp1 bisa dipakai buat makan. Ya kan? Zaman dulu. Sekarang uang Rp1 nggak bisa dipakai buat apa-apa. Berarti uang yang kita punya sekarang, kalau kamu masih nabung dalam bentuk uang fiat, ya oke, mungkin tabunganmu nilainya 20 juta, misalnya 20 juta rupiah sekarang. Mungkin 5 tahun lagi 20 juta itu cuman bisa beli barang yang setara 5 juta. Jadi kamu udah kehilangan berapa persen itu kan dari daya belinya. Itu sih. Jadi kalau pertanyaannya kalau pitch in saya sih biasanya seperti itu. Emang banyak yang tidak sadar juga bahwa ya ketika harga naik atau harga sebuah komoditas naik itu bukan karena komoditasnya itu aja, tapi harga nilai yang uang yang kita miliki yang semakin tidak bernilai begitu kan ya. Seperti mungkin sekarang teman-teman yang milenial atau sama umuran saya gitu 30-an gitu yang ngebat beli rumah gitu sebenarnya kan itu developer selalu harga naik tahun depan itu kan kita tidak sadar bahwa bukan rumahnya yang naik gitu ya, berarti uang kita yang semakin tidak bernilai. Dan masalahnya gitu dari penghasilan pun kenaikannya ya nggak signifikan juga gitu ya. UMR kan kita tahu sendiri naiknya nggak signifikan gitu. Dan inilah mungkin bisa disebut kelemahan sistem keuangan sekarang gitu ya Kak Dea gitu ya. Betul. Dan ya itu tadi kayak inflasi bilangnya setiap tahunnya rata-rata berapa 2-3% gitu kan tiap tahun. Tapi ya itu kenaikan gaji mungkin setiap tahunnya nggak sebesar itu juga. Betul. Mungkin tetap sama aja. Tetap sama bahkan tahun-tahun. Tetap sama tahun-tahun. Terus belum lagi itu kan tingkat inflasi yang dihitung secara secara rata-rata. Tapi ada beberapa aspek nih, beberapa komoditas atau barang yang bisa dibilang dia punya tingkat inflasi yang berbeda dengan inflasi yang biasanya, terutama barang atau jasa yang sulit untuk diproduksi seperti pendidikan, kesehatan, ya kan, makanya kenapa pendidikan zaman dulu SPP kita berapa sih, sekarang kalau kita lihat wah anak sekarang SPP-nya sekian gitu, kok gila ya gitu, kok bisa segitu, ya karena beberapa aspek itu pasti inflasinya akan lebih tinggi gitu. Ini kan kita kalau menarik ke belakang gitu ya, dari spirit adanya Bitcoin atau cryptocurrency itu kan sebenarnya spirit of Satoshi Nakamoto itu kan ingin memberikan alternatif lah sebuah sistem gitu terhadap sistem keuangan yang sekarang ada gitu ya. Nah, cuman kan banyak juga pertanyaan-pertanyaan Kak soal ini kan berarti menentang sistem yang sudah mapan yang bertahun-tahun gitu, uang fiat, sistem katakanlah kapitalisme dan lain-lain gitu yang sudah menggurita gitu. Nah, ini kekhawatiran banyak orang pun ya
mana bisa gitu, ini menentang sebuah sistem yang sudah mapan. Nah, ini gimana sih cara menjawabnya gitu ketika ya yang betul kalau kita lihat Bitcoin cryptocurrency baru berusia nggak lebih dari 12 tahun gitu ya, harus 10 tahun 11 tahunan gitu untuk melawan sistem yang orang-orang sudah tersihir gitu ya dengan sistem ini gitu. Nah, ini gimana cara menjelaskannya, Kak? Biasanya sih aku ya maksudnya aku melihatnya gini sih, kayak teknologi itu pasti akan selalu berevolusi. Itu nggak ada yang bisa menyetop teknologi. Kita bisa melihat kayak ya udah Gutenberg Press. Kamu tahu yang mesin cetak Gutenberg? Itu kan mendisrupsi gereja zaman dulu ya kan. Maksudnya zaman dulu yang namanya universitas, yang namanya ilmu pengetahuan itu cuma tersentral di biara, di gereja gitu, karena mereka yang bisa mencetak buku. Tapi mereka mencetak bukunya manual ya kan, pakai tulis tangan gitu. Ilmu itu juga terbatas hanya untuk segelintir orang saja. Pada saat mesin Gutenberg itu diciptakan, akhirnya printing press pakai mesin uap, kita bisa nyetak lebih banyak informasi. Orang akhirnya lebih tahu ya kan, lebih cepat tahu, dan ya pastinya sistem yang kalau kita ngomongin sistem agama, sistem gereja itu lebih tua daripada sistem keuangan kita sekarang ya kan. Dan mereka pun dulu awalnya menentang, pokoknya melihat bahwa oh ini salah satu bagian dari menentang agama lah gitu, kayak mau men-challenge agama. Tapi yang terjadi ya akhirnya masyarakat itu dapat mendapatkan informasi lebih cepat, adanya revolusi juga di dalam hubungan antara negara dengan agama ya kan, ada pemisahan antara church and state gitu. Secularism. Dan ini adalah salah satu bukti dari teknologi gitu. Jadi ya orang mungkin melihat bahwa nggak mungkin lah gitu Bitcoin bisa mengalahkan sistem yang ada gitu. Tapi ya kita bisa lihat, aku misalkan dengan menggunakan Bitcoin ya, aku bisa mengirimkan value tanpa permission, tanpa adanya izin. Misalnya aku punya duit 1M, sekarang mau ngasih ke Iqbal, detik ini juga aku bisa ngasih langsung, tanpa harus minta izin, tanpa harus, dan itu semuanya terverifikasi kamu dan tersettle di momen itu juga ya kan, dalam jangka waktu yang lebih efisien daripada sistem perbankan kita sekarang. Jadi ya menurut saya sih, kalau kita juga bisa lihat dari pemberitaan juga, bank-bank di Amerika Serikat sekarang juga mulai, dulu awalnya against Bitcoin, tapi sekarang akhirnya mereka berusaha melirik gimana caranya menggunakan Bitcoin ini ya kan. Teknologi itu inevitable, jadi intinya nggak ada yang bisa menyetop teknologi, karena ini adalah bagian dari evolusi kehidupan manusia gitu kan. Kita dari zaman manusia purba, teknologi kita adalah mungkin batu ya kan, batu untuk mengolah, dan akhirnya sekarang sampai bisa menghasilkan handphone. It's a inevitable gitu. Jadi ya menurut saya ya intinya sistem sekarang hanya bisa mengadopsi aja gitu, dan nggak ada yang bisa menyetop kripto, menyetop Bitcoin, itu nggak ada. Bahkan internet pun di awal-awal kemunculannya mendapatkan pertentangan justru ya dulu ya, mesti banyak yang nyinyir apa sih ini, apa sih. Tapi akhirnya sekarang kita tidak bisa lepas dari apa yang namanya internet gitu ya. Mungkin ini fase di mana cryptocurrency sedang mendapat serangan atau sedang mendapat challenge lah. Nah, tapi menarik nih. Ngomongin soal internet kan dulu juga bilangnya bahwa internet is just another facsimile gitu, atau another telegram. Tapi ya maksudnya we'll see now, semuanya udah pakai internet gitu ya. Dan nggak bisa lepas malah sekarang gitu. Nggak bisa lepas ya. Dan banyak juga yang nggak sadar bahwa uang itu teknologi ya. Uang kertas itu adalah evolusi dari teknologi yang awalnya tukar barter pakai kerang, pakai batu. Bukanlah kertas, mungkin di Tiongkok kalau nggak salah awalnya itu uang kertas tuh. Dan ini pun ya ada teknologi baru lagi gitu. Nah, ini yang
yang mungkin kalau kita memahami cryptocurrency atau Bitcoin juga harus memahami sejarah teknologi atau sejarah manusia ya, kayak itu penting juga ya untuk kita pahami gitu. Oh ya, like seriously, kalau kalau kamu udah pengen belajar tentang Bitcoin, kayak you will rethink about everything. Jadi kamu akhirnya belajar lagi gitu, Betul. belajar tentang sejarah manusia, belajar tentang ekonomi, belajar tentang thermodynamic, belajar tentang, maksudnya kayak nggak ada habisnya gitu. Iya, Makanya betul. maksudnya kalau lihat nih di Twitter atau apa, kenapa sih orang-orang tuh kok kayak sangat terobsesi dengan Bitcoin gitu? Karena kebanyakan orang-orang yang terobsesi ini haus akan ilmu dan mereka Betul. pengen melihat kayak ya itu tadi kayak ada semacam paradigma yang berbeda gitu. Dengan menggunakan Bitcoin kita melihat ada potensi bahwa ada kemungkinan kita punya hard money yang sangat hampir mustahil untuk disita, untuk diambil dari kita gitu. Dan ini adalah the biggest human struggle of all time. Iya, betul. Mencari the hardest money ever. Ya. Ini teman-teman yang belum tahu, ini tuh KDA tuh Bitcoin maksimalis nih. Kalau kita lihat dari pakai kacamata batin itu matanya nih berlaser itu. Ini tanggapan banyak juga yang apa ya, yang katakanlah nyinyir gitu ya, ngapain sih ini orang-orang Bitcoin tuh maksudnya keras-keras gitu ya, yang maksimalis terutama ya kita tahulah Michael Saylor dan lain-lain pun sering berdebat itu ya di Twitter gitu ya, Elon Musk dan lain-lain. Ini emang apakah ini perjuangan mereka gitu untuk meyakinkan bahwa inilah itu yang harus kita pelajari sekarang gitu. Menurut Kak Adea gimana sih? Seru gitu kalau perdebatan. Perdebatan. Ya, masalahnya gini, kadang yang sebenarnya menurut saya orang-orang yang Bitcoin Maxi ini mereka itu sebenarnya pengen belajar, pengen juga berargumen, berdebat, saling bertukar pikiran dengan yang lain ya, misalnya dengan project-project yang lain, dengan koin-koin yang lain. Tapi ya ini mungkin saya bias karena saya juga Bitcoin maksimalis, tapi sampai sejauh ini saya belum menemukan saya belum menemukan koin atau project yang bisa lebih bagus daripada Bitcoin. Maksudnya banyak yang mengklaim bahwa mereka itu lebih bagus daripada Bitcoin, tapi masih dinilai ada beberapa flow-nya juga. Dan ada perbedaan gitu, karena kadang orang jadi bingung, terutama orang-orang yang masih baru banget masuk ke dalam dunia kripto. Mereka pikir semua kripto itu sama, padahal sebenarnya kripto itu beda-beda. Ada yang utility, ya kan, ada yang buat staking, atau ada juga yang memang pengen jadi uang gitu kayak Bitcoin. Jadi ya itu perdebatannya akhirnya mereka merasa bahwa ini the next Bitcoin nih gitu. Tapi kalau digali project mereka bukan jadi uang gitu. Project mereka itu mungkin adalah untuk utility, untuk token, untuk kegiatan yang lain kayak gitu. Gitu sih. Ini kan perkembangannya makin pesat gitu ya. Kalau kita cek coin market cap itu, aset kripto tuh ada belasan ribu kalau nggak salah gitu ya. Ini sesuatu yang positif atau justru gimana nih Kak menjawabnya ini terkait dengan, tentu kan dengan utilitas yang berbeda gitu ya, dari belasan ribu itu bahkan ada yang meme aja gitu, ada yang shitcoin lah katakan yang tidak punya utilitas apapun gitu. Ini sesuatu yang mengancam justru untuk industri ini atau justru gimana sih Kak menjawabnya? Menurutku sih ya ini kan namanya juga pasar bebas ya. Jadi orang mau bikin project apa, orang pengen bikin koin apa ya, they can do it in an instant gitu. Aku dulu pernah lihat juga di salah satu di meetup gitu, salah satu pesertanya, oke, aku mau buat koin baru sekarang, and they just do it within 1 hour gitu, mereka udah bisa launching koin baru gitu. That's how easy it is.
Pertanyaannya apakah itu bagus atau enggak? Bisa dua sisi. Bagus dalam enggak kalau orang yang nggak paham dan langsung terjun dengan pilihan 11.000 ini, ya udah pokoknya goalnya adalah aku pengen cuan gitu. Nah, kalau udah kayak gitu berarti intinya kalian mengapproach kripto sebagai gambling, bukan sebagai investasi. Kalau misalkan kalian investasi, pasti kalian akan belajar tuh lebih jauh sebenarnya apa sih itu setiap project ini. Jadi yang dari sisi nggak jeleknya adalah bisa jadi memakan banyak korban, dan memang itu sudah fakta. Kripto banyaknya shitcoin ini juga memakan banyak korban. Bagusnya ini pada saatnya pasti nanti ibaratnya bubble kripto ini akan pecah seperti .com bubble. Waktu pas .com dulu kan banyak banget tuh perusahaan-perusahaan bikin stok gitu kan, akhirnya jadi besar sekali, dan tapi itu tidak mematikan industri internet, malah akhirnya ibaratnya memilih atau memfilter mana itu yang perusahaan-perusahaan yang legit, ya kan, kayak Amazon, kayak Apple, yang maksudnya masih jalan gitu sampai sekarang dan creating value. Jadi ya it's a good thing, the bubble will pop, tapi nanti kita akan terfilter dari mana yang paling oke di antara 11.000 itu, dan ya the hard truth is semua orang pasti harus belajar dengan yang namanya shitcoin. Aku pun juga dulu sama. Maksudnya kayak terlena karena mungkin aku bisa dapet cuan gitu. Tapi makanya I approach this as a gambling, bukan as an investment. Jadi kalau aku kehilangan uang ya udah gitu. Itu kan karena ya aku namanya gambling, aku bukan invest gitu. Emang memandang cryptocurrency itu sebenarnya banyak dari sudut pandang ya, banyak sudut pandang yang bisa kita lihat ya. Salah satunya adalah gambler dan misalnya investment gitu ya. Nah ini kan cukup ini juga ya sekarang tuh, yang paling banyak tuh justru kalau faktanya gitu kita perhatikan tuh adalah gambler sebenarnya kan, dimana orang-orang, nah ini yang bahaya itu ya, ketika gambler dan dia kalah lalu dia membuat sebuah penyesalan gitu disebarkan dan menularkan gitu. Gimana sih cara menanggapinya ketika gambler ini kan banyak sekali gitu ya di cryptocurrency itu sebenarnya. Emang tujuannya rata-rata gambling gitu untuk mendapat cuan sebanyak-banyaknya. Sedangkan kalau tadi kita dengar obrolan tadi, Kak Dea menjelaskan bahwa manfaatnya sangat banyak, bahkan ini ada satu misi gitu yang ingin dibawa oleh cryptocurrency ini. Gimana Kak tanggapannya? Tanggapannya adalah itu semuanya pasti balik lagi ke individu ya. Maksudnya banyak orang yang dulu awalnya beli Bitcoin pas lagi di pucuk tahun 2017 pas dia naik ke 19.000, terus kan turun jadi hampir 70%, dan sekarang malah jadi Bitcoin maximalist karena mereka kayak, oh kenapa ini turun? Aku harus tahu lebih banyak tentang ini, dan akhirnya mereka gunakan waktunya bear market itu untuk belajar. Banyak cerita yang seperti itu. Jadi menurut saya itu kembali lagi ke individu. Kalaupun misalkan mereka lagi nggak beruntung terus akhirnya nyangkut di pucuk, ya bagaimana sikap kita menyikapi hal ini gitu kan? Apakah kita, ya itu balik lagi sih, kayak kamu gambling atau kamu investing. Kalau kamu investing, you will also invest to learn, ya kan? Kamu maksudnya nggak ada yang namanya orang, ya itu pokoknya intinya kalau misalkan cuman harapannya adalah aku masukin uang sekarang dan besok itu aku udah dapet cuan gitu, itu gambling pastinya. Yang namanya kita lihat aja investasi secara tradisional seperti investasi tanah atau properti, kita kan juga harus memaintain aset itu gitu kan. Kita juga harus cari tahu gimana sih cara bangun rumah yang benar, ya kan, gimana cara misalkan kita mau menyewakan rumah ini, ya harus belajar juga gimana caranya menyewakan, marketing dan segala macam. It's the same thing gitu. Betul. Jadi kembali lagi ke tiap individu. Tapi kabar baiknya sekarang ya, selama pandemi ini
beberapa data menyebutkan bahwa investor muda lah katakannya, ini makin banyak nih, ya terlepas dari di kripto gitu ya, bahkan di bursa saham pun di Indonesia naik melonjak gitu ya di tahun 2021. Ini kabar baik atau gimana nih? Banyak yang melek investasi itu ada kabar baik atau gimana? Ya mungkin sih kebanyakan WFH jadi nggak tahu ngapain. Trading Akhirnya jadi ada kerjaannya. trading gitu Iya. kan. Tapi menurut saya sih baik sih, karena kayak 5 tahun yang lalu nggak ada pembicaraan Iya. investasi, ya kan. Orang selalu ngelihat, oh saham hanyalah bagian orang-orang kaya gitu Iya. kan. Paling dan saya sangat ini sih, sangat excited gitu karena banyak anak muda yang sekarang malah bener-bener ini passionate banget belajar Betul. soal kripto dan investasi di kripto. Mereka juga udah menghasilkan, ya kan. Kadang ada salah satu teman saya, dia punya anak umur 12 tahun gitu. Saya nggak tahu gimana caranya, pokoknya dia punya tuh beberapa kripto, ada Bitcoin juga. Dan dia bisa membiayai kuliahnya sebenarnya sekarang ini ya, dengan uang yang dia dapatkan gitu. Jadi kadang saya sendiri merasa iri gitu. Coba kalau saya dulu waktu zaman kuliah tahu kayak gini kan, daripada cuman ke mall doang gitu. Tapi it's a good thing sih. Maksudnya ini paling nggak membuka mata, mengenalkan konsep bahwa there is investment gitu. Ada uang itu daripada dipakai buat jajan boba atau minum Starbucks itu masih bisa menghasilkan gitu. Dan betul sih, aku di Bandung nih tempatnya tinggal. Kalau setiap ke warung kopi atau ke kafe itu pasti ada satu meja rombongan yang ngomongin pasti investasi, kalau nggak kripto tuh saham. Wah ini menarik. Ke warung kopi yang lain pasti ada gitu perbincangan tentang cryptocurrency. Ini artinya ya sudah sangat hampir membumi gitu ya cryptocurrency, dan beruntungnya gitu ya cryptocurrency ya kita tahu kalau di saham tuh nggak bisa uang kecil lah katakan itu ya, maksudnya eksklusif gitu, dan di cryptocurrency punya uang 50.000 gitu ya, 100.000 tuh bisa berinvestasi gitu ya. Ini artinya sebuah alternatif investasi yang merakyat lah katakan ya, dengan tujuan demokratisasi itu kan, ini manfaatnya memang terbukti. Gitu Kak, betul Kak konsepnya? Betul banget. Ya maksudnya kayak kenapa tadi Iqbal bilang kenapa negara-negara berkembang yang sangat tertarik dengan kripto ya, karena inklusivitasnya ini gitu. Ya kan, maksudnya siapapun bisa ikutan gitu. Bahkan di Bali ini saya juga sempat ada salah satu hotel ini kayak pengen saya ngajarin staff-staffnya tentang Bitcoin gitu, karena semua staff-staffnya itu karena nggak ada tamu, mereka akhirnya trading. Jadi mereka pengen belajar gitu. Jadi maksudku it's a good thing gitu, kayak daripada kita ya maksudnya daripada orang-orang cuman ya udah gitu consuming ya kan, sama ini kita attitude kita terhadap sosial media adalah consuming, karena kita cuman membaca aja. Nah dengan adanya ya kripto yang bisa semua orang bisa pakai gitu, ini ya itu make the conversation going, di warung kopi semua orang ngomongin kripto. It's just going to be the next future gitu. Future kita bakal kayak gini lah. Nih, aku mau bahas lagi di awal gitu ya soal konteks keindonesiaan nih, soal konteks Indonesia, soal cryptocurrency dan lain-lain. Kalau kita perhatikan gitu kan, sekarang mulai dari project kripto asal Indonesia udah mulai muncul nih, udah banyak. Dari segi exchange aja sekarang kan udah belasan gitu ya yang legal gitu. Belum lagi kemarin ada salah satu exchange yang volumenya tuh besar gitu ya. Artinya transaksi di Indonesia katakan itu cukup besar juga antusiasmenya gitu. Nah ini sebenarnya bagaimana sih kedepannya gitu untuk, karena kan teknologi itu pasti mengubah habit manusia gitu ya. Dengan internet pasti ada perubahan habit dari setiap masyarakat yang terpapar gitu. Nah ini untuk cryptocurrency atau Bitcoin, apa sih kira-kira yang bakal mengubah kebiasaan masyarakat gitu ya dengan adanya? Selain ngobrolin warung kopi gitu, apa sih habit yang paling basic gitu yang pasti yang akan terjadi gitu di masyarakat Indonesia?
Yang saya harapkan adalah Hmm. mereka mulai ya udah investasi dalam artian mengakumulasi, ya kan? Hmm. Karena kalau perbedaan antara, saya ngomongin soal Bitcoin ya, kalau Hmm. Bitcoin itu eh, gamenya atau caranya, permainannya itu adalah bagaimana kita bisa mengakumulasi aset sebanyak-banyaknya. Hmm. Jadi anggap saja kayak kamu punya satu plot tanah gitu, satu plot tanah di New York, di Hmm. Manhattan. Nah, tanah ini kita bisa beli nih. Kita bisa punya kepemilikan dari tanah ini nih. Mungkin tanahnya itu sebesar 100 hektar. Aku bisa beli 1 senti. Aku bisa beli lagi besok 1 senti. Jadi 2 senti. Setiap hari aku akumulasi sampai akhirnya aku punya 1 are gitu kan. Tapi semua orang di dunia ini memperebutkan satu plot tanah ini gitu kan. Hmm. Nah, jadi kalau ditanya apa harapannya habit ke depannya buat orang Indonesia adalah punya habit baru, yaitu menyisihkan uang untuk ditabung untuk beli plot Bitcoin ini gitu. Hmm. Karena ya maksudnya saya melihat ini saya pribadi sih, maksudnya Hmm. waktu kecil saya diajarin Bang Bingbung, yuk kita nabung gitu kan. Ada lagu anak-anak juga Ya. kan. Tapi dulu tuh kayak mikirnya, oke, aku nabung, cuman perasaannya kayak kayak nggak satisfied gitu, karena mungkin secara tidak sadar saya tahu bahwa oh ya aku nabung nih setiap hari Rp1.000, tapi dalam waktu 1 tahun ya setelah inflasi akhirnya uang yang saya tabung ini Hmm. nggak bisa membelanjakan apa yang saya inginkan dibandingkan dengan effort yang saya lakukan untuk menabung gitu kan. Makanya banyak orang, ya kita lihat lagi generasi milenial sekarang, mereka lebih condong untuk spending daripada saving. Nah, habit yang saya pengen bahwa sekarang itu kita mengubah mindset bahwa saving first, spending second gitu. Oke, jadi maksudnya banyak sekali ya. Ya kita bisa mengambil manfaat dari adanya cryptocurrency itu nggak hanya, ya itu salah satu manfaatnya cuan dan lain-lain. Cuman kalau kita gali lagi, mungkin teman-teman di sini kita harapkan juga semakin mengenal Bitcoin semakin dalam juga gitu ya, dalam pencarian, dalam risetnya tentang Bitcoin gitu atau cryptocurrency gitu. Nah, sebenarnya kan kalau Kak Dea tuh melihat ekosistem di Indonesia seperti apa sih dari cryptocurrency itu sendiri itu? Kalau kita lihat misalnya apakah ini sudah masuk dalam tahap, karena kan kemarin Menteri Perdagangan tuh kalau saya lihat gimmicknya bahwa dia pun kaget gitu ya, negara tuh kaget ini potensinya pun besar gitu untuk negara secara pajak gitu dan lain-lain gitu. Ya cuman kalau negara mungkin benar kalau negara meregulasi ini sah sebagai alat tukar emang bakal terjadi disrupsi yang besar-besaran gitu. Tapi harapan paling 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 mentoknya apa sih di Indonesia tuh selain regulasi gitu? Karena regulasi mungkin masih lama, tapi apa sih kira-kira yang kedepannya bisa menjaga ekosistem ini agar tetap jalan dan lebih mature dari sekarang gitu? Saya mengikuti perkataannya Gary Gensler kalau nggak Hmm. salah, dia bilang cryptocurrency itu sebaiknya karena terlalu muda, masih terlalu muda, jadi Hmm. jangan terlalu banyak regulasinya karena nanti malah dia nggak bisa berkembang gitu. Hmm. Jadi less regulation is actually better gitu loh buat market seperti ini yang Hmm. potensinya besar gitu kan. Jadi kalau harapan saya terhadap pemerintah sih mungkin memberikan akses yang lebih leluasa ya buat orang-orang itu Hmm. untuk investasi gitu kan. Ya, sebenarnya kalau aku lihat sih sebenarnya Indonesia sudah sangat bagus sih. Maksudnya dari kita punya ada 13 exchange yang bisa kita pilih gitu kan. Hmm. Kalau mungkin ya saya ngerti sih kayak di Indonesia banyak scammingnya, jadi Ya. harus ada apa ya, paling enggak diverifikasi gitu ini Hmm. benar atau enggak gitu kan. Dan cara untuk beli Bitcoin gitu udah sangat mudah gitu di platform-platform ini. Ya, dan juga kalau dari segi pajak pun juga sebenarnya masih sangat manusiawi lah gitu dengan Ya. rate-nya dibandingkan dengan rate di luar negeri. Betul. Kayak kalau nggak salah di Jepang itu sampai 30% apa atau 20% Hmm. gitu untuk kalau kita capital gains ya kalau Ya. kita misalkan jual gitu. So
we are in the good track. Jadi kita sebenarnya udah in the good track, tapi kalau bisa sih lebih dilonggarkan, karena sejujurnya kayak banyak pemerintah yang nggak ngerti soal Bitcoin ini apa gitu. Kayak kita bisa lihat kayak ada wacana membentuk bursa kripto, tapi kalau kita lihat strukturnya itu sangat berbasiskan saham gitu kan. Padahal Bitcoin bukan, padahal cryptocurrency itu beda gitu cara approaching-nya. Jadi ya itu lebih dilonggarkan aja. Artinya bahkan di tingkat regulasi KDA melihat bahwa masih belum banyak pihak yang paham secara betul gitu ya, secara kerja cryptocurrency dan lain-lain gitu. Termasuk dalam fatwa-fatwa ya, kita bahas juga ya, karena di Indonesia kan mayoritas Muslim gitu ya. Kemarin keluar fatwa MUI 2018 yang menyatakan haram. Tapi kemarin juga ada Basaul Masail dari teman-teman di NU gitu ya, Mbak Anissa Wahid gitu. Itu pun tidak tegas mengatakan bahwa cryptocurrency haram, masih ada perdebatan. Artinya ini masih sangat-sangat mudah sekali dan belum regulator atau tokoh-tokoh tuh belum memahami secara dalam gitu. Betul gitu, Kak? Betul banget sih. Dan kalau ngomongin soal halal dan haram, saya ada sih ini video bareng salah satu ustadz dari Inggris, dan dia sangat paham banget soal Bitcoin karena dia awalnya ceritanya hampir sama kayak saya. Dia bikin website untuk belajar Al-Quran, tapi butuh cara untuk menerima payment. Akhirnya dia menggunakan Bitcoin dan akhirnya belajar tentang Bitcoin gitu. Namanya Muawiyah Tucker, jadi bisa ngeliat di channel saya. Tapi intinya memang kalau untuk soal masalah halal dan haramnya Bitcoin di dalam mata Islam, itu jadi antara regulasi di Indonesia versus dengan perspektif Islam itu agak bentrok gitu. Karena kalau buat perspektif Islam, Bitcoin itu halal karena itu bisa dipakai buat alat tukar. Tapi di mata negara, Bitcoin itu ilegal untuk dijadikan alat tukar. Jadi makanya kenapa dari segi fatwa ya misalnya organisasi kita di Indonesia itu pelin-pelan, karena ya mereka juga sulit untuk, maksudnya kan mereka masih dalam wadah negara ya, masih dalam wadah negara gitu. Tapi kalau dari segi karakteristik sih sebenarnya lebih halal daripada ya misalnya mata uang fiat, karena tidak ada unsur bunga atau riba gitu dalam Bitcoin gitu. Ini kalau kita bahas soal halal haram mungkin nggak akan beres-beres nih. Cuman ya saya satu sih yang saya tangkap gitu ya dari hasil Basaul Masail kemarin di sahabat Gus Dur Institute kalau saya. Itu menyatakan bahwa Mbak Yeni Wahid mengatakan bahwa ya di dalam kripto tuh nggak ada unsur riba, itu aja sih maksudnya ya, kita bisa telah lagi dan lain-lain gitu ya. Menarik sekali nih Kak perbincangan kita, aduh sayangnya nih di Bali udah jam berapa ini sekarang nih? 11:30 ya. Emang tinggal di sana Kak atau kerja di sana? Saya tinggal di sini ya, udah lama. Ya. Oke, ini terakhir nih mungkin KDA, apa sih maksudnya closing statement dari KDA soal Bitcoin gitu ya, mau dari harganya ini sekarang kan lagi buluran lah di Oktober ini. Ini gimana nih prediksi ke depannya gitu ya, melihat tren Bitcoin lah terutama sekarang yang kelihatan bakal naik gitu. Kalau soal ngomongin harga, ya Bitcoin to the moon lah ya. Maksudnya Bitcoin akan terus naik, ya kan? Bitcoin akan mencapai $100.000, Bitcoin akan mencapai $1 juta, Bitcoin akan mencapai $10 juta, atau Bitcoin bahkan mencapai $0. Tapi $0 ini maksudnya pada saat Bitcoin sama dengan $0, berarti dolar itu udah tidak signifikan sama sekali. Ya kan? Misalnya kita kalau ngomongin soal uang fiat tuh ada siklusnya, ada umurnya itu paling enggak sekitar
paling lama 100 tahun. Hmm. Sekitar 70 sampai 100 tahun, dan setiap 100 tahun nanti akan berganti statusnya dia sebagai reserve currency dunia kayak gitu. Zaman dulu pound sterling, sekarang pakai dolar gitu. Zaman dulu banyak mata uang yang ada di negara Eropa, sekarang semuanya jadi euro, ya kan? Jadi everything is going to be changed. Tapi kalau Bitcoin, kenapa saya tadi bilang bahwa dia akan terus naik? Pertanyaannya tinggal kapan, ya kan? Pertanyaan tinggal kapan. Kenapa Bitcoin terus naik? Karena Bitcoin itu sekali lagi adalah aset yang paling langka, dan dia mengabsorpsi, dia menyerap nilai-nilai yang ada di dunia ini ke dalam 21 juta. Jadi kita lihat infinity dibagi 21 juta sama dengan infinity juga, ya kan? Yeah. Jadi nilainya akan terus naik gitu. Ya sekarang ini kita masih belum bisa melihat berapa sih berapa sih value-nya dari satu Bitcoin. Sampai nanti kita tuh mungkin menggunakan misalnya menjadikan Bitcoin, atau ya Bitcoin ini kayak semacam unit of account gitu. Jadi kita bisa mengukur. Zaman dulu sebelum adanya uang-uang fiat ini kan orang mengukurnya pakai emas, ya kan? Yeah. Dan emas diterima secara global. Dan mau kamu di Cina, mau kamu di Eropa gitu, semua orang tahu, oh ya, bahwa ini value-nya adalah 1 gram emas, bahwa ini value-nya adalah 1 koin emas. Which is we probably going to see that too, kayak gitu. Jadi itu sih harapan saya. Tapi ya sekarang adalah momen yang paling mengasyikkan, karena kalau kita lihat yang namanya adopsi Bitcoin itu sama seperti adopsi internet di tahun 98-99 gitu, di akhir-akhir tahun 90-an. Yang mana orang-orang udah mulai dengar, beberapa udah nyoba, udah punya tuh email, udah ada yang ngechat pakai MIRC gitu. Yang ketahuan Friendster, tapi belum semasif sekarang gitu. Iya, betul. Masih di warnet-warnet dulu kan? Masih di warnet, ya. Jadi kalau misalkan kalian sekarang ini udah punya Bitcoin, you are early adopter gitu. Jadi jangan pikir, oh aku bukan OG, aku bukan orang-orang yang awal yang kayak zamannya si Roger Ver atau zamannya si ya orang-orang zaman dulu lah gitu. No, I mean kita tuh masih sangat awal gitu. So gunakan kesempatan ini. Apalagi Bitcoin udah 93% udah ditambang semuanya. Jadi kayak it's just getting even more rare. Jadi tambah langka, semakin banyak yang mau beli. Ya ini tinggal holding aja sih. Betul. Hold. Oke, Kak. Seru sekali nih. Sayang waktu juga ya. Tapi ini saya menggarisbawahi ini obrolan ini, bahwa jangan berhenti belajar gitu ya. Ketika masuk terjun di dunia cryptocurrency, jangan berhenti belajar, terus riset, manfaatkan resource yang ada di internet, karena sekarang mudah sekali ya Kak ya untuk belajar tuh di channel YouTube, di googling. Intinya riset dan terus memperbarui ilmu, karena akan terus mendapatkan ilmu-ilmu baru gitu. Ketika kita memahami cryptocurrency, pasti kita akan memahami sistem ekonomi, sistem keuangan, teknologi bahkan, dan sejarah manusia gitu. Oke, terima kasih Kak Dea. Waktu yang sangat berkualitas kali ini. Oke, jangan lupa daftar Indonesia Bitcoin Conference tanggal 31, bisa mulai daftar sekarang. Ntar kita kasih link di kolom keterangannya di bawah. Juga jangan lupa, ini karena channel baru, coba subscribe lah dan like juga agar kita bisa terus produksi konten-konten literasi tentang cryptocurrency. Oke, gitu aja. Terima kasih Kak Dea. Oke, sama-sama Iqbal. Selamat malam. Ya, mari.